Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya, I. Wijayanto, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah makanan tape ya. Tape ini adalah makanan yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita ya. Berbagai jenis macamnya, ada tape ketan hitam, ada tape dari singkong ya, dan dikonsumsi dengan berbagai cara ya. Ada yang jadi campuran burjo, kemudian dicampur dengan ketan ya, setelah itu jadi campuran minuman es campur dan seterusnya ya. Nah, tetapi juga pada sisi yang lain, meskipun populer dan banyak dikonsumsi, karena semua orang tahu tape ini di dalamnya ada kandungan alkoholnya, maka pertanyaan yang selalu menggelayut sebenarnya ini boleh tidak dikonsumsi oleh seorang muslim ya. Begitu. Nah, jadi memang ini perlu kita bahas ya. Saya sudah pernah membahas tentang bab masalah penggunaan alkohol untuk bahan campuran parfum ya, apakah alkohol itu termasuk najis atau tidak ya. Ketika seseorang memakai alkohol kemudian mengerjakan sholat, sholatnya sah atau tidak ya. Sudah pernah saya bahas, nanti linknya, videonya saya cantumkan di link video ini ya. Tetapi tidak berarti sesuatu yang boleh digunakan di bagian luar tubuh kita, jadi misal untuk parfum, untuk bahan campuran hand sanitizer ya, dan seterusnya, itu juga boleh dimasukkan ke mulut, kemudian kita konsumsi ya. Nah, jadi kalau kita cermati lebih jauh ya, tentang bab masalah tape ini tadi ya, jadi tape itu dengan wine atau minuman keras versi orang-orang bule yang dibuat dari anggur, itu kan terlepas dari backgroundnya, yang ini berasal dari ketan ya, yang ini berasal dari anggur, tetapi metode pembuatannya kan sama sebenarnya, yakni dengan cara memberikan ragi ya. Ragi itu apa? Ragi itu adalah fermen ya, jadi suatu zat mikroorganisme yang kemudian ketika dicampurkan kepada sesuatu itu akan menyebabkan terjadinya proses fermentasi ya. Jadi prosesnya sama, namanya sama-sama fermentasi. Pada wine, pada anggur itu dibutuhkan waktu 1 bulan ya setelah diberikan gula. Kemudian pada ketan hitam misal itu hanya membutuhkan waktu fermentasi selama 3 hari. Saya baca di berbagai website ya, katanya kalau disebut memabukkan ketika kandungan alkoholnya itu di atas 5%, sementara kandungan alkohol pada tape itu berada pada angka 1-4%, jadi tidak sampai 5%, sehingga tidak memabukkan ya. Padahal di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ashkara kathiruhu faqaliluhu haram." Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminumnya sedikit juga diharamkan. Jadi Rasulullah mengatakan, nah, kalau ada sesuatu yang dalam jumlah di atas 5% itu memabukkan, artinya di bawah 5% pun itu tidak boleh untuk dikonsumsi jika kita merujuk kepada keumuman hadis ini. Ya, artinya apa? Artinya ketika alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi tadi, ya, ini kan tinggal masalah prosentasenya, masuk ke prosentase yang memabukkan atau tidak. Tetapi kata Nabi tadi bahwa ketika dalam jumlah prosentase yang besar dia memabukkan, dalam prosentase yang kecil pun dia diharamkan untuk dikonsumsi ya. Nah, di dalam hadis yang lain
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Ya. Nah, sehingga memang persoalan tape ini ya, terlepas ada yang menghalalkannya, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ini adalah bab yang meragukan, bab yang syubhat ya. Innal halalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihan. Ya, yang halal itu kan ceto jelas, yang haram juga jelas. Ketika ini menjadi kontroversi, dia masuk ke dalam bab syubhat. Dan apa yang Rasulullah perintahkan ketika kita berhadapan dengan keraguan-raguan seperti ini, maka sikap yang paling baik adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ya, An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib Sibti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambil yang tidak meragukanmu. Ya, nah jadi memang dalam bab tape ini ya, ketika ada kontroversi begitu, banyak yang mengatakan tape ini halal atau mubah. Tetapi bagi saya pribadi, berdasarkan pertimbangan dalil-dalil tadi, mengkonsumsi tape itu masuk ke dalam wilayah yang makruh ya, dan akan lebih baik untuk kita tinggalkan, karena biar bagaimanapun di dalam tape tadi tetap ada kandungan alkohol yang selamanya akan menjadi perdebatan dan kontroversi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.